Oke, pada part 3 kali ini kita akan membahas tentang rekonsiliasi fiskal dan 1771 lampiran 1. Pertama-tama, hal yang kita butuhin untuk bikin rekonsiliasi fiskal itu adalah table seperti ini. Jadi di sini ada nama akun, ada laba rugi komersial, terus ada koreksi fiskal positif negatif, ada laba rugi fiskal, dan ada referensinya untuk bukti pendukung atau dasar hukum. Nah, laba rugi komersial ini berasal dari nilai berdasarkan akuntansi. Untuk koreksi positif itu berarti dia menambah penghasilan, dan koreksi negatif itu mengurangi penghasilan. Sedangkan untuk bebannya itu kebalikannya. Kalau positif itu mengurangi beban, kalau negatif menambah beban. Lanjut, kita akan mulai untuk koreksi yang pertama. Di sini itu perhitungan menggunakan mekanisme pencadangan, sedangkan selama 1 tahun retur terdapat 180 juta atas barang yang rusak. Nah, di sini itu maka yang boleh dibebankan itu nilainya itu 180 juta karena yang terrealisasi hanya 180 juta. Jadi atas pencadangannya itu akan kita koreksi. Nah, yang kedua itu ada diskon penjualan yang terrealisasinya itu hanya 200 juta. Maka yang dikoreksi adalah selisihnya. Untuk dasar hukumnya itu ada di pasal 9 ayat 1 huruf C Undang-Undang PPH. Kemudian lanjut, di sini ada persediaan perusahaan menggunakan metode Comwil. Jadi untuk metode Comwil pencatatan persediaan itu yang diperbolehkan hanya dengan menggunakan harga perolehan. Jadi di sini yang harga perolehannya itu untuk di laba rugi fiskalnya. Dasar hukumnya itu ada di pasal 10 ayat 6 Undang-Undang PPH. Jadi atas selisihnya itu nanti akan dikoreksi. Koreksi positif untuk menambah penghasilan dan koreksi negatif untuk mengurangi penghasilan. Begitu juga untuk yang persediaan akhir. Persediaan akhir ini yang boleh dibebankan itu berdasarkan harga perolehan. Jadi nanti dikoreksi atas selisih dari harga perolehan dengan laba rugi komersialnya. Kemudian ditotalkan HPP-nya, lalu kemudian dijumlahkan laba bruto usaha. Itu dari penjualan bersih dikurangi dengan total HPP. Lanjut untuk biaya usaha lainnya, yang pertama itu ada biaya gaji dan tunjangan. Pada keterangan ini terdapat pengeluaran PPh pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan, uang lembur, tunjangan makan siang, dan bonus yang dicadangkan. Pada transaksi ini yang akan dikoreksi itu adalah PPh pasal 21 yang ditanggung dan bonus yang dicadangkan. PPh pasal 21 itu dikoreksi karena merupakan natura, sedangkan bonus yang dicadangkan itu tidak boleh dibebankan karena belum direalisasi. Karena keduanya ini adalah beban, maka ditaruh di dalam koreksi positif sebesar jumlah dari natura dengan yang bonus. Untuk dasar hukumnya itu ada di pasal 9 ayat 1 huruf I dan huruf C Undang-Undang PPH. Lanjut, yang kedua ada biaya transport dan perjalanan dinas. Terdapat pembelian tiket uang saku untuk perjalanan keluarga pimpinan kelompok. Dalam transaksi ini sebesar 161 juta dikoreksi karena digunakan untuk perjalanan keluarga. Itu tidak boleh dibebankan dalam biaya perusahaan.
maka sebesar 161 juta dikoreksi positif untuk mengurangi beban. Dasar hukumnya ada di pasal 9 ayat 1 huruf I Undang-Undang PPH. Lanjut, yang nomor 7 itu ada biaya sewa kendaraan operasional untuk 3 tahun, terus ada sewa komputer dan sisanya sewa mes untuk karyawan. Dalam transaksi ini, yang dikoreksinya itu ada 2. Yang pertama, untuk biaya kendaraan operasional, itu di situ perusahaan membebankan sekaligus untuk 3 tahun. Sedangkan dalam perhitungan fiskal yang dibebankan itu hanya boleh pada pada tahun tersebut aja. Jadi untuk 2 tahun itu nanti akan dikoreksi, dan untuk sewa mes karyawan itu juga dikoreksi karena termasuk dalam natura. Maka di sini akan dikoreksi positif sebesar 48 juta itu dari pencadangan yang 2 tahun, dan sewa mesnya itu 142.500 juta. Jadi laba rugi fiskalnya itu ada 54 juta. Dan dasar hukumnya pasal 9 ayat 1 huruf E Undang-Undang PPH. Untuk nomor selanjutnya itu ada biaya perawatan dan perbaikan yang terdiri dari perbaikan kendaraan sedan per bulan, biaya kebersihan, dan sisanya biaya peliharaan mes dan rumah karyawan. Pada transaksi ini yang dikoreksi itu yang pertama ada biaya pemeliharaan mes dan rumah pimpinan karena itu termasuk dalam golongan natura, dan kemudian untuk kendaraan sedan itu dikoreksi hanya 50% saja. Jadi dikoreksi positif atas sedan 50% dan sewa mes dan rumah pimpinan. Untuk dasar hukumnya itu yang rumah pimpinan itu pasal 9 ayat 1 huruf E, sedangkan untuk sedan itu ada di Cap 220 tahun 2002. Lanjut, pada transaksi berikutnya itu ada biaya iklan dan promosi yang dibuatkan daftar nominatif hanya 290 juta. Jadi pada transaksi ini yang boleh dibebankan itu hanya 290 juta, karena yang tidak dibuatkan daftar nominatifnya itu berarti tidak boleh dibebankan, sehingga nanti harus dikoreksi. Jadi dikoreksinya itu atas selisih dari laba rugi fiskal dengan komersial. Untuk dasar hukumnya itu ada di PMK 02 tahun 2010. Selanjutnya ada biaya pajak dan retribusi. Untuk pengeluaran PBB MES, ada PBB pabrik dan kantor, SKPKB PPH badan, dan STP denda PPH. Dalam transaksi ini yang tidak boleh dibiayakan itu yang pertama ada PBB untuk MES, karena MES itu termasuk dalam natura, maka PBB-nya juga tidak bisa dibebankan. Kemudian yang kedua ada SKPKB PPH badan, juga tidak boleh dibebankan, dan ada STP denda PPH pasal 25. Untuk PBB pabrik dan kantor boleh dibebankan karena berhubungan dengan kegiatan usaha. Jadi yang dikoreksinya itu di jumlah dari transaksi yang tidak boleh dibebankan, maka dapat laba rugi fiskalnya itu dari laba rugi komersial dikoreksi positif
menjadi 75 jutaan. Untuk dasar hukumnya ada di pasal 9 ayat 1 huruf H dan huruf K Undang-Undang PPH. Selanjutnya ada biaya listrik dan telepon, terdapat biaya komunikasi, direksi, dan telepon kantor. Kemudian sisanya tidak terdapat bukti pembayaran. Pada transaksi ini yang akan dikoreksi itu tentunya yang pertama pembayaran yang tidak memiliki bukti, dan yang kedua itu untuk pasca bayar direksi dapat dikoreksi 50%. Sedangkan untuk telepon kantor itu boleh dibebankan seluruhnya. Untuk dasar hukumnya itu yang telepon direksi ada di Cap 220 tahun 2002 dan biaya yang tidak memiliki bukti pendukung. Nah, selanjutnya ada biaya lainnya termasuk pengeluaran untuk sumbangan, ada biaya penelitian pengembangan riset, serta pengeluaran lain yang tidak terdapat bukti pendukung. Pada transaksi ini yang akan dikoreksi itu yang pertama ada pengeluaran untuk sumbangan. Pengeluaran untuk sumbangan tidak boleh dibebankan karena sumbangannya ini tidak kepada lembaga resmi. Sedangkan untuk yang dikoreksi selanjutnya adalah pengeluaran lain yang tidak terdapat bukti pendukung. Itu jelas harus dikoreksi karena tidak ada rincian biayanya. Untuk penelitian dan pengembangan itu boleh dibebankan asalkan dilakukan di dalam negeri. Jadi di sini dikoreksi positif sebesar 47 juta. Lalu laba rugi fiskalnya itu dikurangin dari koreksi positif. Dasar hukumnya ada di PP 93 tahun 2010 untuk biaya sumbangan. Kemudian setelah dijumlahkan semua laba rugi fiskal, maka dapat kita jumlahkan. Kemudian dapat laba neto usaha, yaitu dari laba bruto usaha dikurangin dengan biaya-biaya usaha. Selanjutnya itu transaksi dari biaya dan penghasilan dari luar usaha. Yang pertama ada penghasilan neto bunga deposito. Penghasilan ini dikoreksi karena bunga deposito itu termasuk dalam penghasilan final, yaitu PPH pasal 4 ayat 2. Jadi ini karena ini penghasilan dikoreksinya negatif sebesar 120 juta. Kemudian untuk penghasilan dividen sebesar 650 juta itu tidak dikoreksi karena dividennya ini ditempatkan di luar negeri. Dan untuk laba selisih kurs juga tidak perlu dikoreksi. Selanjutnya itu ada biaya bunga pinjaman. Biaya bunga pinjaman sebesar 2,550 juta, di mana terdapat informasi bahwa rata-rata pinjaman per bulan selama tahun 2018 sebesar 28.450 juta, serta dana per bulan yang ditempatkan dalam deposito sebesar 3.125 juta.
Maka di koreksi positifnya itu dari 3 miliar 125 juta dibagi dengan 28 miliar 450 juta, kemudian dikali 2 miliar 550 juta. Dikoreksi positif karena termasuk dalam komponen biaya. Kemudian untuk jumlah penghasilan atau biaya dari luar usaha itu dijumlah antara penghasilan dengan biayanya. Maka dapat hasil sebagai berikut. Yang terakhir itu ada laba neto sebelum pajak. Itu adalah total dari keseluruhan laba rugi fiskal, yaitu dari laba neto usaha dikurangi atau ditambah dengan penghasilan atau beban dari luar usaha. Oke, setelah selesai membuat rekonsiliasi fiskal, maka kita bisa lanjut untuk mengisi lampiran yang satu. Di sini pertama-tama itu ada penghasilan neto komersial dalam negeri. Yang A itu ada peredaran usaha. Di sini peredaran usahanya itu sama dengan penjualan bersih. Menggunakan angka yang tertera dalam laba rugi komersial. Kemudian untuk harga pokok penjualannya, laba bruto usahanya, kemudian ada biaya usaha lainnya. Kemudian ada penghasilan dari luar usaha. Ini penghasilannya semuanya dijumlah yang berasal dari luar usaha. Kemudian untuk penghasilan yang dikenakan PPh final atau bukan objek, tidak termasuk objek pajak maksudnya, itu di sini ada yang bunga deposito sebesar 120 juta. Dikenakan PPh pasal 4 ayat 2. Kemudian lanjut ke halaman yang kedua. Halaman kedua ini adalah pengisian koreksi fiskal positif. Jadi untuk mempermudah dalam pengisiannya itu dilakukan terlebih dahulu pemetaan antara koreksi fiskal positif dan negatif. Yang pertama itu koreksi positifnya itu dari pencadangan. Kalau dilihat di nomor 5 ini, pencadangan itu ada di kolom 5C. Kemudian ada persediaan barang dagang. Persediaan akhir barang dagang. Untuk persediaan akhir barang dagang itu di sini tidak ada di kolom A sampai K, maka bisa dimasukkan ke kolom L. Selanjutnya di sini ada biaya gaji dan tunjangan. Kalau kita lihat di rinciannya itu biaya gaji tunjangan itu kan yang PPh pasal 21 itu adalah bagian dari natura, sedangkan yang bonus dicadangkan itu adalah pemupukan dana cadangan. Jadi nanti bakal ada dua kategori. Yang pertama itu pemupukan dana cadangan dan natura. Ada di kolom 5B dan 5C. Yang selanjutnya ada biaya transportasi. Di sini biaya transportasinya itu kan digunakan untuk perjalanan keluarga pimpinan kelompok.
Kemudian jika kita lihat di kolom ini itu ada 5A, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham. Berarti kita bisa masukkan ke kolom 5A. Untuk biaya amortisasi itu ada di 5J. Kemudian selanjutnya itu ada biaya sewa. Ada sewa operasional untuk 3 tahun. Kemudian tadi yang dikoreksi itu juga ada sewa mes. Sewa yang untuk 3 tahun itu kan termasuk dalam kategori pencadangan, sedangkan sewa mes itu termasuk dalam kategori natura. Jadi di sini transaksinya itu masuk ke kategori 5B dan 5C. Selanjutnya ada biaya perawatan dan perbaikan untuk sedan kantor. Ada biaya pemeliharaan mes rumah pimpinan. Jadi transaksi ini bisa langsung masuk ke 5L. Selanjutnya itu ada biaya iklan dan promosi yang dibuatkan daftar nominatifnya hanya 290 juta. Pada transaksi ini dia tidak termasuk ke 5A sampai K, maka masuknya ke 5L. Kemudian ada biaya pajak dan retribusi. Ada biaya mes PBB, SKPKB PPh Badan, dan STP denda PPh pasal 25. Di sini untuk SKP PPh Badannya itu masuk ke pajak penghasilan, sedangkan untuk STP-nya itu masuk ke sanksi administrasi. Kemudian yang PBB mes-nya itu masuk ke 5L. Kategori selanjutnya itu ada biaya listrik dan telepon dan biaya yang tidak terdapat. Di sini masuknya ke kategori 5L. Dan yang terakhir itu ada biaya lainnya. Ada biaya sumbangan dan biaya yang tidak terdapat bukti pendukung. Pada transaksi ini juga akan kita masukkan ke kategori 5L. Kemudian di sini ada biaya bunga pinjaman. Di sini ada biaya bunga pinjaman itu biaya dari luar usaha. Karena tidak termasuk ke nomor A sampai K, maka masuknya ke 5L. Kalau sudah, bisa diakumulasi yang 5A sampai 5L ke dalam untuk kita masukkan ke lampiran halaman nomor 2. Yang pertama itu ada 5A. Ini angka yang sudah diakumulasikan.
Kolom ini diisi sesuai dengan huruf yang masuk dalam kategori koreksi fiskal yang sudah kita kerjakan. Pastikan jumlah koreksi fiskal yang di SPT itu sama dengan yang di Excel. Kemudian kalau sudah, kita lanjut ke halaman yang nomor 3. Untuk halaman 3 itu kita isi dengan koreksi yang negatif. Terlebih dahulu kita akan memetakannya. Yang pertama itu ada diskon penjualan. Berdasarkan keterangannya itu, di sini diskon penjualannya dikoreksi karena menggunakan metode pencadangan. Di sini karena tidak masuk dalam kategori A sampai C, maka bisa kita masukkan ke 6D. Terus selanjutnya ada persediaan awal. Persediaan awal juga tidak masuk ke 6A sampai C, jadi masuknya ke 6D. Nah, di sini ada biaya penyusutan. Karena kita belum melakukan penghitungan biaya penyusutan, maka masih kosong. Jadi kita lewati terlebih dahulu. Di sini penyusutannya itu karena di bawah komersial, di atas komersial, maka masuknya ke 6A. Setelah semuanya sudah selesai, maka kita akumulasikan lagi jumlah dari masing-masing huruf dari A sampai D. Kemudian kalau udah bisa disimpan, maka data akan disimpan.